Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Septiani dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 13 SMAN 1 Dolopo. Di sini saya akan mengulas sebuah novel yang ditulis Terelie. Siapa sih Terelie itu? Darwis atau yang lebih kita kenal sebagai Terelie lahir di sebuah kota kecil di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Lahat pada tanggal 21 Mei 1979. Ia bukan berasal dari keluarga yang kaya. Keluarganya bermata pencaharian sebagai petani dan dikaruniai banyak anak. Ia merupakan anak keenam dari 7 bersaudara. Meskipun begitu, orang tuanya mendidik dan membesarkan anaknya sehingga menjadi anak yang pintar dan cerdas. Terelie resmi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia di jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi UI. Setelah ia menyelesaikan studinya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan. Di sisi itu, Terelie membuat novel karena dia memiliki bakat dan hobi dalam menulis. Ia memulai debut kepenulisannya pada tahun 2005 yang dimulai dengan novel Hafalan Sholat Delisa. Banyak sekali karya-karyanya yang diadaptasikan ke layar lebar. Buku-buku yang diciptakan Terelie menyajikan alur cerita dan gaya bahasa yang menakjubkan sehingga tidak membuat bosan para pembacanya. Ada lebih dari 50 buku yang ditulis Terelie dengan genre yang bermacam-macam. Maksud dari video ini adalah saya akan mengulas tentang novel Hujan. Di novel Hujan ini menceritakan tentang perjuangan dan percintaan seorang wanita yang bernama Lail. Di usianya yang menginjak 13 tahun, ia harus menjadi yatim piatu. Di hari pertama ia sekolah, terjadi gempa bumi yang dahsyat dan gunung meletus yang menewaskan banyak orang, termasuk ayah dan ibunya. Ia berhasil keluar dari bencana tersebut karena ditolong oleh seorang laki-laki yang berusia 15 tahun yang bernama Esok. Selama 1 tahun mereka tinggal di pengungsian karena sudah tidak ada bangunan lagi yang kokoh untuk ditempati. Mereka seperti kakak adik yang tak terpisahkan, dimanapun ada Esok pasti ada Lail. Namun seiring berjalannya waktu, mereka harus berpisah. Karena Esok yang memiliki kepintaran yang luar biasa, ada seseorang yang ingin mengasuhnya, sementara Lail tinggal di panti asuhan. Di panti asuhan, Lail mendapatkan teman sekamar yang bernama Maryam. Ia selalu ceria dan membuat Lail nyaman akan sikapnya, sekaligus menjadi sahabat satu-satunya di panti asuhan tersebut. Kini Esok sudah sukses dan bergabung dalam sebuah proyek besar di mana akan ada pesawat yang akan mengangkut manusia ke planet lain, yaitu planet Mars. Karena di bumi ini sudah terancam, disebabkan oleh lapisan ozon yang sudah mulai menipis. Namun tidak semua orang bisa pergi ke planet tersebut. Esok memiliki 2 tiket. Namun sampai hari keberangkatan pun Esok tidak menghubungi Lail. Lail merasa Esok sudah melupakan Lail. Hal tersebut membuat kesalahpahaman di antara mereka. Lail pun sedih akan hal itu. Ia memutuskan untuk menghapus semua ingatan tentang hujan, tentang bencana alam, dan juga tentang Esok. Maryam segera menghubungi Esok bahwa Lail akan segera melakukan penghapusan ingatan. Esok yang mendengarnya pun langsung pergi ke tempat ahli spesialis saraf tersebut. Namun sudah terlambat. Ia tidak bisa menghentikan operasi tersebut. Semua pintu ditutup dengan rapat, Esok tidak bisa mendobraknya. Selang beberapa waktu, Lail keluar, dan Esok langsung meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Bahwa ia tidak akan ikut naik pesawat tersebut. Dan selama ini Esok tidak bisa menghubungi Lail karena ingatannya disimpan untuk mencegah terjadinya masalah di pesawat nantinya. Lail yang mendengarnya pun kebingungan. Elijah sebagai ahli spesialis saraf tersebut mengatakan bahwa saat ingin penghapusan memori Lail, seketika semua kenangan tersebut menjadi menyenangkan, sehingga memori Lail tetap utuh. Kelebihan dari novel ini adalah sejak bagian pertama, pembaca sudah dihadapkan dengan ketegangan konflik, seperti gempa bumi yang dahsyat dan gunung meletus. Sehingga itu membuat pembaca tidak bosan. Selanjutnya ada kekurangan dari novel ini adalah karakter tokoh tidak digambarkan secara fisik, sehingga pembaca sulit berimajinasi.
Amanat yang dapat saya ambil dari novel ini adalah kita harus mensyukuri nikmat Tuhan. Apapun masalahnya, apapun cobaannya, kita harus ikhlas dengan lapang dada. Bukan untuk melupakannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.